Kiai Imaduddin kembali fitnah para Habib Ba'alawi. Seperti apa fitnahannya? Mari kita lihat videonya terlebih dahulu teman-teman. Kita lihat ya kebusukan hati si Imad Al-Kaburi ini. Kita ini sekarang ngomong-ngomong kejelekan begini karena harus dilawan. Cangkem elek ya dibalasnya cangkem elek. Kalau cangkem elek dibalasnya husnudon, habis kita. Makam-makam sudah diganti semua. Wali-wali kita sudah kalah semua. Gresik itu kan Sunan Giri, Sunan Gresik, Sunan siapa lagi tuh di Giri banyak. Sekarang yang besar itu Ba'alawi. Kapan datangnya dia? Tahun 1900. Ngapain aja dulu? Ya ngajar ngaji. Lah ngajar ngaji mak kiai juga semua ngajar ngaji. Lah ngajar ngaji doang. Perang kagak? Kagak. Mati di medan perang kagak? Kagak. Lalu hebatnya apa? Ya hebatnya dibesar-besarin. Betul. Terus. Rabbana qul inna rahmatan sunna al-kiri inna rahmatan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka inna rahmatan Makkah Madinah wa qul inna kalimah fi Allah. Bahasa apa ini? Mahal harganya. Nggak ada di Indonesia, di dunia nggak ada. Kita mati pun nggak mungkin pakai bahasa Arab, nggak, pasti pakai bahasa Suryani. Percaya atau tidak? Oh saya nggak percaya, tanyakan ke kiai sedunia. Nggak tanggung-tanggung gufron. Tanyakan ke kiai atau ulama sedunia, bener nggak? Nanti kalau ditanya pakai bahasa Arab atau bahasa Suryani, pasti pakai bahasa Suryania. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Lah ya apa? Oke, coba ada berapa mubtilatus sholat, coba ada berapa perkara yang membatalkan sholat? Itu loh, itu kamu Islam ya? Coba sebutkan, ada berapa perkara yang membatalkan sholat? Good. Loh, coba sebutkan. Jenengan Islam enggak? Jenengan Islam enggak? Coba Islam. Islam. Coba sebutkan, ada berapa perkara yang membatalkan sholat? Sebutkan. Gimana enggak Pak? Jawab pertanyaan pertama Anda enggak mampu menjawab. Jawab pertanyaan kedua enggak mampu menjawab. Ini pertanyaan kena anak kelas TK ini Pak. Jenengan sudah punya anak, ditanyakan ada berapa perkara membatalkan sholat, Anda enggak tahu. Gimana Pak? Mau ngomongin nasab orang, perkara yang membatalkan sholat sebutkan. Baru kalau Anda mampu menjawab pertanyaan saya, kita diskusi terkait masalah nasab. Kenapa saya harus memberikan peraturan seperti ini? Agar tahu saya kapasitas Bapak itu apa. Oh ternyata kapasitas Bapak ini dobol. Oke, coba ada berapa mubtilatus sholat, coba ada berapa perkara yang membatalkan sholat? Itu loh, itu kamu Islam ya? Coba sebutkan, ada berapa perkara yang membatalkan sholat? Good. Loh, coba sebutkan. Jenengan Islam enggak? Jenengan Islam enggak? Coba Islam. Islam. Coba sebutkan, ada berapa perkara yang membatalkan sholat? Sebutkan. Gimana enggak Pak? Jawab pertanyaan pertama Anda enggak mampu menjawab. Jawab pertanyaan kedua enggak mampu menjawab. Ini pertanyaan kena anak kelas TK ini Pak. Jenengan sudah punya anak, ditanyakan ada berapa perkara membatalkan sholat, Anda enggak tahu. Gimana Pak? Mau ngomongin nasab orang, perkara yang membatalkan sholat sebutkan. Baru kalau Anda mampu menjawab pertanyaan saya, kita diskusi terkait masalah nasab. Kenapa saya harus memberikan peraturan seperti ini? Agar tahu saya kapasitas Bapak itu apa. Oh ternyata kapasitas Bapak ini dobol. Profesi Pak Tony sejak 2002, sebelum 2002 dia sebagai turunan Nabi. Dan secara ilmiah ini sudah bisa disebut sebagai mustahil. 2022
Sebelum 2022 ini dia surah istifadah turun Nabi. Sekarang saya bawa bukti. Ini kitab abad keempat, namanya Siri Silsilatul Alawiyah. Ini kitab abad kelima, namanya Tahdhibul Ansab, namanya Al-Majdi, Muntaqilatul Talibiyah. Ini kitab abad ke-6 597 Hijriah, namanya Asy-Syajarah Al-Mubarakah. Ini abad ke-7, namanya Al-Fahri. Ini abad ke-7, namanya Al-Asili. Ini abad ke-8, namanya As-Sabatul Musal. Ini abad ke-9, namanya Umdatul Talib. Tidak ada Ubed sebagai anak Ahmad. Nah, kalau sudah ada bukti begitu, surah istifadah sekarang ini gugur semua. Gugur semua. Diambil darahnya, diperiksa, beda juga dengan turunan Nabi yang lain yang udah double gitu. Cuma saya sudah mengatakan itu, bahwa ketika kita sudah tahu begini, tidak mesti kita ini bermusuhan. Kalau dirinya sendiri mereka ini mau mengaku sebagai cucu Nabi, ya silakan aja. Ada yang ngajak mubahalah sama saya, namanya Agus Abu Bakar Al-Habsyi. Ayo mubahalah, siapa yang kena laknat Allah? Nggak mau saya. Kenapa? Saya kalau bermubahalah dengan yang sudah jelas begitu, saya zalim hukumnya. Orang saya sudah tahu kok. Kayak tadi tuh, orang tuanya ini, orang tuanya kan yang ngomong sama anaknya ini, kamu bukan anaknya Kang Idris, kamu anak saya. Nggak mau, saya anaknya Kang Idris. Mubahalah, siapa yang dapat laknat Allah? Jelas ibunya ini nggak bakal mau. Karena ibunya tahu ini anak dia. Kalau dia mau, bahala anaknya yang akan celaka. Saya kepada habaib itu begitu. Nggak mau saya melihat habaib itu membawa-bawa nama anak keturunannya untuk celaka. Nggak mau saya. Tapi kalau untuk hanya dia saja misalnya, mungkin lama-lama akan saya layani tuh kalau dia maksa-maksa terus. Kalau dia maksa terus, ayo kita mau bahala, boleh, tapi jangan bawa anak cucu. Anak cucu yang gak berdosa ke bawah-bawah nanti. Kamu saja, siapa yang mati dulu? Siapa yang ini? Boleh nanti lama-lama. Tapi sekarang saya masih gak mau. Kenapa? Karena memang itu bukan tujuan saya untuk membuat mereka itu menjadi orang terlaknat. Bukan. Saya hanya kasih tahu ini kewajiban ilmiah, bahwa saya tahu kamu bukan cucu Nabi. Oh, kamu pemecah belah umat, kamu unyil, kamu Yahudi pesek. Nanti dulu, jangan marah-marah. I love you. Aku cinta padamu. Kalau aku tidak cinta kepadamu, akan saya biarkan aja, biarin aja dia. Tapi selain aku cinta padamu, aku juga cinta kepada putra-putri Nusantara yang dengan oknum-oknum yang banyak itu mengaku-ngaku cucu Nabi, menjadikan saudara-saudara saya putra-putri Nusantara banyak yang dizalimi. Setelah saya tahu kamu bukan cucu Nabi, dan masih banyak saudara-saudara saya yang mengakuinya, walaupun dengan mengakuinya itu mereka rugi dunia akhirat, kewajiban saya untuk mengatakan dan merayu, mendakwahi, menasehati, mewasiati saudara-saudara saya, mereka bukan cucu Nabi. Kalau kamu mah urusannya, masalah kamu itu urusan sendiri. Mau ngaku ya itu kan kebebasan di dalam meyakini sesuatu. Tetapi kalau hubungannya dengan saudara-saudara saya, Mukibbin, ini kan saudara saya Mukibbin ini mantan Mukibbin, ini mantan Mukibbin, ini mantan Mukibbin, ini mantan Mukibbin besar ini. Saya mantan Mukibbin juga. Waduh, Oma sebut
Ketua Umum PKI adalah Ba'alawi dan ingin kuasai Indonesia. Ini pernyataan. Ternyata tujuannya menjajah Indonesia. Clear? Berbagai macam, dari pemalsuan kuburan, kemudian doktrin-doktrin sesat, kemudian orasi-orasi yang membakar, mengadu domba. Asah parangmu, asah celuritmu. Di sana ada PKI. Ayo, hai para ulama, para kiai. PKI yang mana? Ketua Umum PKI itu Aidit Ba'alawi. Musuh Ba'alawi. PKI yang mana? Semakin hari kita semakin terang benderang melihat drama mau menguasai Indonesia ini. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Oleh karena itu, yang kedua kepada kaum Ba'alawi, hentikan rencana Anda ini.